Ya, mungkin izin evaluasi sebelumnya, ini baru laporan awal ya. Dimulai dari cover depan, di sini ada tanggal percobaan. Nah, tanggal percobaan ini ditulis di hari H percobaan. Modul pertama ini berarti hari ini ya, tanggal 30 September 2021. Kemudian untuk tanggal pengumpulannya ini ditulis nanti setelah mengumpulkan laporan akhir. Jadi di laporan awal ini tanggal pengumpulan boleh dikosongkan saja ya. Nih udah ada catatan nanti di setiap penilaian laporan awal atau laporan akhir oleh Aslep akan dikasih catatan seperti ini. Kemudian untuk nama praktikan yang mengumpulkan laporan ini di bold ya. Seperti di sini punya Rizky nih. Ini nanti di bold namanya. Kemudian masuk ke tujuan. Tujuan di sini kan ini langsung diambil dari modul. Nah, boleh langsung ditulis seperti contohnya satu, yang pertama ini menggambarkan grafik model peluruhan model titrasi. Nggak perlu pakai kalimat awal ini, langsung aja boleh menggambarkan grafik model peluruhan model titrasi dan seterusnya. Selanjutnya alat dan bahan, ini sudah benar sesuai dengan modul. Teori juga diambil sesuai dengan modul. Teori dasar. Kemudian di sini ada teori tambahan. Teori tambahan sesuai dengan ketentuan, yaitu 3 jurnal dengan rentang waktu 10 tahun terakhir. Kemudian ditambah 2 buku. 2 buku ini rentang waktunya bebas. Sini udah ada 5, betul. Jurnalnya ada 3, juga bukunya ada 2. Cara kerja, di sini ada cara kerja, ini udah betul menggunakan kalimat aktif, misalkan menyiapkan, bukan disiapkan. Kemudian pada percobaan memasukkan, bukan dimasukkan. Kemudian ada membuka, menunggu, dan seterusnya. Nah, di sini ada karena ini laporan titrasi, di laporan titrasi ini nggak ada pertanyaan awal. Jadi untuk bagian pertanyaan awal ini tetap ditulis subbabnya, namun diberi keterangan tidak ada pertanyaan awal. Seperti itu harus ditulis karena ini masuk ke dalam penilaian. Kalau nggak ditulis nilainya bakal 0 gitu. Itu untuk koreksi laporan awal, terutama titrasi. Mungkin dari aslep lain atau dari praktikan ada pertanyaan? Iya, boleh dipersilakan. Izin menjawab ya pertanyaan Faisal. NIM-nya dikurungin aja, jangan di tanda strip. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau nanya?
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk format nama ya, nama underscore name, laporan pendahuluan atau laporan akhir, baru nama percobaannya. Seperti itu. Diperhatikan ya format namanya. Untuk teman-teman semua, ada yang mau bertanya lagi tidak? Iya, silahkan. Maksudnya? Menjawab ya Kak. Sebenarnya untuk penamaan nggak ada kayak ketentuan kapital atau low-case gitu ya. Yang penting kayak urutannya ada nama, NIM, laporan awal atau laporan akhir, baru judul percobaannya. Buat hurufnya nggak ngaruh kok. Makasih. Izin menambahkan kali ya. Maaf Alaya, boleh ke bawah dulu. Sebenarnya gak apa-apa sih kayak tujuan alat bahan. Cuman kayak biar rapi kita serempakin aja ya. Buat poin A itu ada tujuan, poin B itu teori dulu, nanti poin C alat bahan, terus poin D langkah kerja atau cara kerja, lalu poin E pertanyaan kalau memang ada pertanyaannya. Jadi diusahakan teori dulu baru alat dan bahan biar rapi. Kita serempakin aja ya. Buat yang udah ngumpulin dan udah terlanjur alat bahan dulu, nggak apa-apa, tapi nanti buat laporan selanjutnya diperbaikin aja ya. Baik Kak. Izin bertanya Kak, untuk kesimpulan di laporan akhir itu harus berapa ya? Terima kasih. Iya, izin menjawab. Untuk kesimpulan, kita menjawab dari tujuan. Seperti itu aja, nggak ada minimalnya. Akan tetapi, kita bisa menjawab dari tujuan praktikum tersebut. Seperti itu. Terima kasih Kak. Iya, izin nambahin ya. Betul, jadi kalau kesimpulan itu tergantung dari tujuannya kalian. Tujuannya apa, mungkin nanti di kesimpulannya bisa diperluas lagi kalau memang kalian dapat kesimpulannya lebih banyak gitu sih. Di intinya kayak menjawab dari tujuan yang kalian masukin aja. Untuk para praktikan, diusahakan pengumpulannya jangan melebihi waktu gitu ya, jangan melebihi tenggang waktu. Dikarenakan ada peraturan yang menentukan bahwa jika telat itu akan ada pengurangan nilai seperti itu. Dimohon untuk tidak telat dan tepat waktu. Terima kasih. Kak mau tanya lagi. Kan di laporan akhir itu pasti ada kesimpulan. Terus itu harus ada sarannya apa cuman kesimpulan aja? Makasih Kak.
Untuk saran sepertinya tidak usah ya, karena poin yang kita sesuai aturan gitu ya, hanya kesimpulan saja seperti itu. Tapi seandainya praktikan ingin menambahkan, tidak apa-apa. Baik, Kak, terima kasih. Izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Kan di modul itu kalau misalkan pertanyaan awal tulisannya tugas pendahuluan. Terus cara kerja tuh apa itu tadi? Bentar kan. Cara kerja itu kan kata-katanya langkah percobaan. Itu diserampakin aja cara kerja atau ngikutin kata-kata dari modul itu kan? Makasih. Izin menjawab ya. Pakai cara kerja aja. Oh iya, teman-teman, juga pakai kalimat aktif ya, jangan sampai nggak pakai kalimat aktif karena itu bisa mengurangkan nilai kalian. Terima kasih teman-teman. Kalau pertanyaan awal berarti tulisannya pertanyaan awal juga ya Kak? Nggak tugas pendahuluan gitu? Iya, pertanyaan awal, tulisnya pertanyaan awal aja. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Kak, izin bertanya lagi. Kan kemarin itu saya pernah nanya ke Kak Rido kalau misalnya body note itu di bold dan apa sih namanya tuh format lapraknya itu Word itu diubah apa tetap sama di bold dan di Word aja? Makasih. Ya, izin menjawab. Untuk bold yang body note itu tujuannya untuk biar kami aslab ngoreksinya kelihatan gitu mana sumbernya gitu. Kan kadang-kadang kayak misalkan kalau aslab kurang teliti yang kayak gini tuh bakal nggak kelihatan gitu. Seperti itu. Tujuannya cuma biar kita kelihatan aja gitu. Tadi yang pertanyaan kedua apalagi? Pengumpulannya itu tetap Word apa PDF? Ya, untuk sampai saat ini dari aslab masih menyarankan Word. Seperti itu. Oke, Kak, terima kasih. Oke, ada lagi gak yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Iya, Kan tadi kan di laporan awal itu kan tadi ada kesalahan kan ya yang punya Rizky. Harusnya tujuan, teori, alat dan bahan. Nah, untuk laprak akhirnya itu diubah apa gimana? Apa tetap? Izin menjawab ya. Kan dari laporan akhir itu terusan laporan awal ya. Kalian bakal pakai laporan akhir ngelanjutin yang ini. Jadi tetap sama kok apa ya format laporan awalnya kayak tujuan, teori, alat bahan, terus cara kerja. Nanti langsung dilanjutin aja. Mungkin bawahnya data pengamatan, pengolahan dan seterusnya ya. Berarti kalau misalkan ngerjain laporan akhir, laporan awal nggak boleh diperbaiki, apa gimana?
Boleh kok kalau yang kemarin-kemarin masih salah diperbaiki dulu aja sebelum ngumpulin laporan akhir. Cuman kalau yang udah disubmit semalam, udah gak apa-apa nanti. Tapi selanjutnya kalau mau diperbaiki boleh. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ini ya mau ngingetin juga minggu depan teman-teman harus ngumpulinnya itu kan laporan pendahuluan, yang selanjutnya sama laporan akhir yang laporan pendahuluannya udah dikumpulin sekarang gitu ya. Nah, buat laporan akhir itu tolong ya perhatiin itunya angka pentingnya gitu. Itu aja sih. Buat kakak asal yang lainnya ada yang mau nambah lagi? Jika terdapat kesulitan saat pengerjaan atau pengolahan data ya pada laporan akhir nanti, bisa ditanyakan kepada PJ yang bersangkutan ya. PJ-nya kan udah kami kirim ya, maksudnya PJ per modul gitu ya. Silahkan ditanyakan aja, insya Allah kami akan bantu jawab. Ya, seperti itu. Oh ya teman-teman, terus juga jangan lupa ya, pengumpulannya jangan sampai telat karena itu bisa mengurangkan waktunya. Bisa mengurangkan nilai. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Baik. Mohon maaf, Pak Esmar, apakah ada saran serta tambahan dari Bapak? Ya baik. Itu kalau yang syarat tiga jurnal itu wajib ya? Yang ini Pak ya, Iya, sumber referensi. iya betul. Ya kalau itu nggak apa-apa sih, untuk nanti pengembangan diskusi ya silakan aja. Yang bersesuaian tentunya ya. Kalau jadi memang membiasakan untuk baca juga nggak apa-apa. Kan ini fisika modern, tentunya levelnya udah tingkat 2 lah kira-kira seperti itu ya. Terus yang laporan akhirnya nanti saya bukakan slot di Epsilon ya. Nanti Aslab bisa nggak bukakan? Untuk Aslab sepertinya tidak. Oh iya, karena non tidak editing bisa. ya. Iya. Tapi bisa download ya? Bisa Download bisa, ya? bisa Oke. melihat laporan praktikan bisa Pak. Iya baik. Kalau gitu nanti saya bukakan ya. Coba nanti sekarang saya cek dulu, coba langsung ya tuntas. Oh, oke nih. Passwordnya apa ya? Saya di komputer fakultas. Apa ya? Saya lihat dulu passwordnya apa ya? Oh, tuh ada di sini. Nah, oh, ini.
Iya. Nah ini Doxer ya. Doxer ini praktikum fisika modern. Jadi saya bukakan. Sebetulnya bisa juga diskusi di sini ya. Cuma aplikasi itu juga saya masih. Oh, nah, ini untuk yang berarti ini saya tambahkan di sini kumpulan tugasnya itu adalah laporan akhir ya. Kumpulan laporan akhir gitu ya, seminggu ya. Iya Pak, laporan akhir beserta laporan awal. Oh iya, laporan awalnya nanti di slot yang pertemuan minggu depannya aja ya. Oh iya. Oke, nanti saya ini saya satu-satu dulu supaya nggak membingungkan. 2021 laporan akhirnya tetap sesuai dengan pertemuan awal 30 September, sekarang 30 September ya. Iya Pak. Ini kalau saya sarankan Pak, kalau misalnya itu filenya gede itu yang diupload link drive-nya saja ya, supaya Epsilon kita tuh rada lama dikit umurnya, kalau enggak penuh banget. Jadi mahasiswa nyimpen tugas dan sebagainya silakan di Google Drive atau di mana Drive gitu ya. Nanti yang diupload di Epsilon tuh linknya aja, jadi kita tinggal ngeklik linknya gitu kan. Jadi ini kan rada enteng gitu ya. Jadi ini saya buat mulai dari sekarang sampai nanti minggu depan, kan hari Kamis ya, berarti tanggal 6 ya, terakhir kumpulin ya, sekarang gitu ya, tanggal 6. Kita praktikumnya kumpulkannya hari Rabu gitu ya. Iya, boleh. Hari Rabu malam gitu ya, atau biasanya hari berapa supaya Asap bisa meriksa juga. Iya boleh Pak. Kalau Rabu malam jam 12 boleh. Iya, jam 12 gitu ya. Jadi nanti Rabu Kamis siangnya bisa diperiksa gitu ya. Iya. Kamis paginya ya. Oke. Begini aja ya. Dari tanggal 30 hari ini sampai 6 Oktober kumpulkan. Ya. Baik. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya untuk yang minggu depan gitu ya. Untuk yang minggu depan saya buatkan langsung di sini. Praktikum 2 gitu ya. Terus Kamis 7 Oktober gitu ya. 2021. Nah, di sini baru di absensi buatkan absensi tanggal 7 Oktober 2021. Sebetulnya sih bisa repetition di depan ya, tapi saya kebiasaan untuk buat nanti tanggal 7 Oktober jam biasa mulai jam 15 sampai jam 17 lah kira-kira gitu. Nah, nanti tanggal 7 Oktober ini ya. Nah, ini baru di sini kumpulan laporan awal gitu ya. Laporan awal atau tugas pendahuluan? Iya. Laporan awal ya? Awal. Iya Pak. Oh iya, tadi saya sebelumnya praktikum supaya itu 2 Kamis tanggal 7 Oktober. Biasanya saya ini supaya ya, mulai sekarang juga sampai tentunya laporan awal juga sama ya, sampai tanggal 6 Oktober. Nah,
gitu ya. Nah, jadi nanti laporan awal dengan laporan pendahuluan kumpul dalam satu kegiatan gitu. Kalau tadi buka slot di beda pertemuan nanti kan malah bingung gitu. Oh Nah, iya, untuk yang praktikum hari ini pendahuluannya ya mungkin biar konsisten ini namanya ya jangan pengen karena kalau kita juga nanti akan nanti mulai tanggal 7 tanggal 7 mulai berapa 7 sampai 11 jam ini laporan akhir kedua kita dari saya saya untuk praktikum fisika modern ini kita tiap hari Kamis ya, itu bakal selalu ada Zoom meeting seperti ini atau tidak ya Pak? ya ini saya ini aja sih silakan aja Pak. Kalau usul saya sih tetap ada aja usul saya karena kalau nggak ada seperti ini nih, kadang-kadang ini Itu. ya lewat-lewat begitu aja gitu. Kan aktivitas kegiatan praktikum nanti kan saya ditanya juga pada saat eh, laporan kinerja kan kalau kegiatan praktikum ini kan cocok untuk nanti didaftarkan bahwa ya katakanlah kalaupun tidak 100% langsung 80% itu adalah penilaiannya pada aktivitas mahasiswanya gitu. Ini kan dan pendekatan CBL ataupun apa PBL itu kan akan sangat sesuai sekali gitu. Kan semester 115 pendekatan pembelajaran itu sekarang lebih ditekankan pada dengan menggunakan kaidah project based learning ataupun case based learning. Nah, kegiatan praktikum itu yang paling mudah untuk karena memang praktiknya kita seperti itu kan mendekati ini kan bisa project atau problem ataupun berdasarkan kasus gitu ya. Jadi salah satu laporannya nanti kan dokumennya bisa bisa dalam bentuk pertemuan kita ini. Kalaupun tidak ada rekamannya minimal di epsilonnya tuh ada gitu. Di epsilonnya ada, kalau Zoom-nya sih dia opsi aja kalaupun saya insya Allah kan nanti Aslek bisa saling bergantian lah gitu ya. Kalau misalnya saran saya tetap ada aja.
untuk Baik, Pak. memberikan motivasi buat mahasiswa mungkin sekarang banyak yang masih pada di kampung halaman kali, belum, mungkin baru sebagian, supaya nggak hilang lost kontak dengan UNJ gitu. Jangan sampai ghosting gitu kan. Dan sambil absen, ya bukan apa-apa kan, ya ini wajar ya kita absen, maka si A si B itu masih sehat, masih kalau nggak nongol di Zoom kan, waduh jangan-jangan sakit atau apa gitu kan. Ya, itu aja sih, tetap menjaga silaturahmi dan tetap kita suasana perkuliahannya itu tetap ada gitu ya. Ya. Oh, kalau ada usulan lain silakan. Ya, saya kembalikan ke slide-nya, silakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin itu aja ya. Mungkin nanti minggu depan bakal ada sesuatu yang nanti kita akan bicarakan kembali gitu ya. Nanti tunggu aja info-info lebih lanjutnya dari Aslab. Untuk sekarang dimohon untuk mengerjakan ya laporan akhirnya. Jika ada kesulitan dalam pengolahan data dan sebagainya, itu bisa ditanyakan ke PJ yang bersangkutan. Untuk saat ini itu aja dari saya. Mungkin dari ada asisten laboratorium yang lain, ada saran dan masukannya? Tidak ada, Dok. Cukup. Oh, baik. Mungkin itu aja ya hari ini. Kita tutup. Terima kasih semuanya udah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Esmar juga. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih ya, tetap semangat ya. Yang semangat itu bukan hanya Aslab, praktikannya lebih-lebih harus semangat ya. Iya Pak. Ya. Baik, izin saya tutup linknya ya. Baik Pak. Ya, terima kasih.